Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Zulfiatul Rizky dari kelas 3D NIM 29138. Di sini saya akan coba menjelaskan bagaimana topologi ini dapat terhubung satu sama lain dan dari laptop dapat mengakses ke server, antar laptop dapat saling terhubung. Langsung saja, kita akan mengkonfigurasi router lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan juga router gedung. Pertama, kita konfigurasi router lantai pertama. Kita klik, kita masuk ke config, kemudian kita lihat port mana yang menghubungkan antara router dengan laptop. Di sini saya menggunakan port FA0 per 0. Kita lihat FA0 per 0. Di sini IP address-nya 192.168.138.6. Kita memakai host yang tertinggi yaitu 6. Kemudian subnet mask-nya 255.255.255.248 karena di sini /29. Jangan lupa kita on kan. Kemudian kita lihat port mana yang menghubungkan antara router dengan server. Di sini saya menggunakan port FA1 per 0 dan di sini sudah ada IP-nya ya, IP address-nya. Kita lihat FA1 per 0. Nah, di sini sudah terisi 172.138.10.2. Subnet mask-nya 255.255.255, di sini 252 karena /30. Nah, jangan lupa kita on kan. Kemudian kita akan mengkonfigurasi DHCP servernya untuk memberikan IP pada laptop lantai 1. Kita masuk ke bagian CLI, kemudian kita ketikkan IP DHCP pool lantai 1. Kita enter, kemudian kita masuk ke network 192.168.138.0. Kita memakai network yang ini ya, karena di sini /29, maka kita menggunakan 255.255.248. Kita enter, kemudian kita masuk ke default. Kita memakai IP address yang ada pada FA0 per 0, yaitu 192.168.138.6. Kita memakai hostnya yang tertinggi ya. Kemudian kita menyeting servernya agar terhubung dengan laptop. Kita ketikkan DNS server 112, menggunakan IP yang ini ya, 112.13.138.3. Kemudian kita enter, selanjutnya exit. Nah, sudah, kita close. Kita sudah menyeting router lantai 1. Kemudian kita akan coba cek laptop pada lantai 1. Kita masuk ke laptop user yang pertama. Kita klik masuk ke bagian desktop, kemudian kita lihat IP konfigurasinya pada DHCP. Kita tunggu. Nah, DHCP successful. Di sini mendapatkan IP address-nya 192.168.138. Kita mendapatkan hostnya 1. Subnet mask-nya karena di sini tadi memakai /29, maka subnet mask-nya 248. Default gateway-nya memakai host yang tertinggi dan DNS servernya memakai IP address server DNS. Sudah sesuai, kita close. Kemudian kita lihat laptop user yang kedua. Kita masuk ke bagian desktop, kemudian kita lihat IP konfigurasinya dan kita klik DHCP, kita tunggu sebentar. Nah, DHCP successful. Nah, di sini mendapatkan IP address-nya 192.168.138 dan mendapatkan hostnya 2. Subnet mask-nya karena /29, maka di sini 248. Default gateway-nya memakai host yang tertinggi dan DNS servernya memakai IP server DNS. Kita close. Nah, konfigurasi pada router lantai pertama sudah selesai. Kemudian kita akan masuk ke router lantai 2. Kita klik router lantai 2. Nah, kita masuk ke bagian config, kemudian
kita lihat port mana yang menghubungkan antara router dengan laptop. Di sini saya menggunakan router FA0/0. Nah, FA0/0 di sini mendapatkan IP address-nya yang ini ya, 192.168.138, dan di sini memakai host yang tertinggi, jadi 80 ditambah 6 mendapatkan 86. Subnet masknya 255.255.255, di sini 248 karena /29. Seperti biasa, jangan lupa kita on-kan, kemudian kita lihat port mana yang menghubungkan antara router dengan server. Di sini saya menggunakan port FA1/0. Kita lihat di sini ada IP address-nya yaitu 172.138.20.2, subnet masknya 255.255.255, di sini 252 karena /30. Kemudian seperti biasa jangan lupa kita on-kan. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi untuk memberikan IP pada laptop lantai 2. Kita masuk ke bagian CLI, kemudian kita ketik IP DHCP pool lantai 2. Kemudian kita enter, kemudian kita masukkan networknya yaitu 192.168.138. Kita memakai networknya yang ini ya, 80. Karena di sini /29, maka menggunakan 255.255.248. Nah, kita enter. Kemudian kita masuk ke default. Defaultnya menggunakan IP pada FA0/0 pada router lantai 2. Defaultnya yaitu 192.168.138. Karena memakai host yang tertinggi jadi 86. Kita enter, kemudian kita menyeting DNS servernya agar bisa terhubung ke laptop. DNS servernya menggunakan IP server DNS yang ini ya, 112.13.138.3. Nah, kita enter, kemudian kita exit. Sudah selesai, kemudian kita close. Selanjutnya kita akan mencoba melihat konfigurasi DHCP server pada laptop lantai 2. Kita masuk ke laptop user yang ketiga. Kita klik, kemudian kita masuk ke bagian desktop. Kita pilih IP konfigurasinya dan kita pilih DHCP. Nah, sudah successful. Kita mendapatkan IP address-nya 192.168.138. Di sini mendapatkan hostnya 81. Kita mendapatkan hostnya 1. Nah, subnet masknya 255.255 karena di sini /29, maka di sini 248. Default gateway-nya sama ya karena memakai host yang tertinggi. DNS servernya menggunakan IP server DNS yang ini ya. Nah, sudah sesuai, kita close, kemudian kita lihat pada laptop user yang keempat. Sama, kita masuk ke bagian desktop, kemudian kita lihat IP konfigurasinya dan pilih DHCP-nya. Kita tunggu sebentar. Nah, sudah keluar, kita mendapatkan IP address-nya 192.168.82. Kita mendapatkan hostnya 2, subnet masknya karena di sini /29, maka di sini 248. Default gateway-nya sama ya karena di sini memakai host yang tertinggi, jadi di sini 86. DNS servernya menggunakan IP server DNS yang ini ya, 112.13.138.3. Nah, sudah sesuai semuanya, kita close. Nah, konfigurasi pada lantai 2 sudah selesai. Kita masuk ke lantai yang ketiga. Selanjutnya kita masuk ke router lantai 3. Kita klik router lantai 3, kemudian seperti biasa kita masuk ke bagian config, kemudian kita lihat port yang mana yang menghubungkan antara router dengan laptop. Di sini saya menggunakan FA0/0. Kita lihat FA0/0-nya. Nah, di sini kita memakai IP address-nya yang ini ya. IP address-nya 192.168.138 karena di sini menggunakan host yang tertinggi jadi 160 ditambah 6 166. Subnet masknya 255.255, di sini 248 karena /29. Jangan lupa kita on-kan seperti biasa, kemudian kita lihat portnya mana yang menghubungkan antara router dengan server.
Di sini saya menggunakan port FA1/0. Kita lihat FA1/0 di sini sudah ada IP address-nya, yaitu 172.168.32. Subnet masknya 255.255 karena di sini 252, di sininya /30. Nah, sudah, jangan lupa kita on-kan. Kemudian kita akan mengkonfigurasi untuk memberikan IP pada laptop. Kita masuk ke bagian CLI, kemudian kita ketikkan IP DHCP pool lantai 3 ya. Lantai 3, kita enter, kemudian kita ketikkan network 192.168.138, menggunakan network yang ini ya, 160. Nah, 255 karena di sini /29 maka menggunakan 248. Kita enter, kemudian kita masuk ke bagian defaultnya menggunakan IP address yang ada di FA00, yaitu 192.168.138. Karena memakai host yang tertinggi, jadi 160 tambah 16 jadinya 166. Kemudian kita ketikkan DNS server untuk menyeting pada server. DNS servernya menggunakan IP yang ini ya, 112.13.138.3. Enter, kemudian kita exit. Nah, konfigurasi DHCP pada router lantai 3 sudah berhasil. Kita close, kemudian kita cek pada laptop lantai yang ketiga. Kita masuk ke laptop yang user yang kelima. Kita masuk bagian desktop, kemudian kita pilih IP konfigurasi DHCP. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini sudah keluar IP address-nya 192.168.138.161. Di sini kita mendapatkan hostnya 1 ya. Kemudian subnet masknya 255.255.255 karena di sini /29 maka mendapatkan 248. Default gateway-nya karena menggunakan host yang tertinggi, jadi di sini 1666. DNS servernya menggunakan IP server DNS yang ini ya. Sudah sesuai, kemudian kita close. Kita masuk ke laptop user yang ke-6. Kita masuk ke bagian desktop, kemudian masuk ke bagian IP konfigurasi, pilih DHCP, kita tunggu sebentar. Nah, keluar IP address-nya 192.168.138.162. Di sini menggunakan hostnya 2. Subnet masknya karena di sini /29 maka di sini 248. Default gateway-nya masih sama menggunakan host yang tertinggi, DNS servernya menggunakan IP server DNS. Nah, sudah sesuai, kemudian kita close. Konfigurasi pada router lantai pertama, lantai kedua, dan lantai ketiga sudah selesai. Kemudian kita akan mengkonfigurasi DHCP pada router gedung. Nah, karena di sini kita sudah melakukan proses konfigurasi DHCP server pada router lantai pertama, kedua, ketiga, dan juga router gedung, selanjutnya kita akan melakukan proses routing statik pada router lantai pertama, kedua, ketiga, dan juga router gedung. Pertama, kita melakukan routing statik pada lantai pertama. Kita klik, kemudian kita masuk ke bagian config, kemudian kita pilih routing statik. Nah, di sini terdapat 5 jalur, di mana kita akan memasukkan semua network yang ada di router lantai kedua dan lantai ketiga. Pertama, kita masuk ke port FA1/0 miliknya router lantai kedua. Nih, kita masukkan networknya di sini. Kemudian karena di sini /30, maka di sini maksnya 255.255.255.252. Nah, next hop-nya di sini kita arahkan ke port FA6/0 miliknya router gedung. Yang ini ya, kita masukkan. Kemudian juga sudah kita klik add. Karena di sini saya sudah menambahkan, maka akan terdaftar ke network address. Nah, kemudian jalur yang kedua kita gunakan network yang ini ya, network kita masukkan, kemudian maksnya karena di sini /29, maka kita ganti 248. Next hop-nya menggunakan jalur FA1/0 miliknya router lantai 2.
yang ini ya. Kemudian kita klik add. Selanjutnya jalur yang ketiga kita gunakan port FA1/0 miliknya router lantai 3. Kita masukkan ke bagian network karena di sini /30 maka max-nya 252 dan next hop-nya kita gunakan masih jalur yang FA6/0 miliknya router gedung. Kemudian kita klik add. Selanjutnya jalur yang keempat kita gunakan networknya yang ini ya, miliknya router ketiga. Kita masukkan ke bagian network karena di sini /29 maka diganti 248. Nah, next hop-nya kita gunakan jalur port FA1/0 miliknya router lantai 3. Kita masukkan. Nah, nanti di sini akan terdaftar network yang sudah kita tambahkan. Terakhir, kita akan menambahkan network miliknya server DNS. Di sini kita tambahkan 112.13.138.0. Nah, max-nya karena di sini /29 maka kita ganti menjadi 224. Next hop-nya masih menggunakan jalur yang FA6/0 miliknya router gedung yang ini ya. Nah, sudah selesai 5 jalur yang kita tambahkan. Kemudian kita close. Selanjutnya kita akan melakukan routing statik pada router lantai 2. Kita klik, kita masuk ke bagian config, selanjutnya kita pilih routing statik. Nah, karena di sini kita akan routing lantai 2, maka kita akan memasukkan semua network yang ada di lantai 3 dan lantai 1. Kita masukkan terlebih dahulu network yang ada di router lantai 1. Kita masukkan, nah ini ya, kita masukkan yang ada di port FA1/0, networknya 172.138.0. Karena di sini /30 maka mask-nya menggunakan 252. Next hop-nya kita arahkan ke port FA1/0 miliknya router gedung. Kemudian klik add. Selanjutnya jalur yang kedua kita gunakan network yang IP-nya router lantai 1 FA0/0. Kita masukkan ke network, kemudian max-nya karena di sini /29 maka diganti 248. Nah, next hop-nya kita arahkan ke port FA1/0 miliknya router lantai 1. Sudah, kemudian kita masuk ke network router lantai 3. Kita masukkan port FA1/0, networknya 172. Ini kemudian max-nya karena di sini /30 maka menggunakan 252. Nah, kita arahkan next hop-nya ke port FA1/0 miliknya router gedung yang ini. Kemudian klik add. Yang keempat kita gunakan network yang ini ya. Kita masukkan, kemudian karena di sini /29 maka max-nya 248. Next hop-nya kita arahkan ke FA1/0 miliknya router lantai 3. Sudah, kemudian yang terakhir menggunakan server DNS. Kita masukkan 112 networknya. Karena di sini /27 maka menggunakan 224 dan next hop-nya masih menggunakan jalur router gedung yang FA1/0. Kita klik add, kemudian di sini sudah terdapat 5 jalur. Sudah selesai, kita close. Nah, kita sudah melakukan proses routing statik pada router lantai 2, kemudian kita akan masuk pada router lantai 3. Sama, kita klik, kemudian kita masuk ke bagian config, kemudian kita pilih yang routing statik. Nah, di sini juga terdapat 5 jalur sama. Karena di sini kita akan melakukan proses routing lantai yang ketiga, maka kita akan memasukkan semua network yang ada di router lantai 1 dan router lantai 2. Pertama kita masukkan network yang ada di router lantai 2 ini yang port FA1/0 kita masukkan. Kemudian karena di sini /30 maka menggunakan 252. Dan di sini via-nya kita gunakan port FA0/0 miliknya router gedung yang ini ya. Kita masukkan, kemudian kita klik add. Kemudian jalur yang kedua kita masukkan yang jalur yang kedua kita gunakan
Yang ini ya, yang ini kita masukkan ke bagian network, kemudian max-nya karena di sini 29, maka menggunakan 248, next hop-nya menggunakan jalur yang ini. Nah, sama, kemudian kemudian jalur yang ketiga kita gunakan network yang ini ya, miliknya router lantai 1 FA1/0. Kita masukkan karena ke bagian network, karena di sini /30, maka max-nya 252. Next hop-nya kita arahkan ke router gedung FA0/0 yang ini ya. Kemudian kita klik add. Jalur yang keempat kita gunakan network yang ini. Kita masukkan ke bagian network, max-nya karena di sini /29, maka diganti 248. Next hop-nya kita arahkan ke ini ya. Jalur yang terakhir kita gunakan IP server DNS. Ini kita masukkan networknya, kemudian max-nya karena di sini /27, maka gunakan 224. Next hop-nya kita masih menggunakan jalur yang FA0/0 miliknya router gedung. Sudah selesai proses routing statik, kemudian kita close. Nah, kita sudah melakukan proses routing statik pada router lantai 1, 2, 3. Selanjutnya kita akan melakukan proses routing statik pada router gedung. Caranya sama, kita klik, kemudian kita masuk ke bagian config, pilih routing statik. Nah, karena di sini kita akan melakukan routing pada router gedung, kita masukkan semua network yang ada di router lantai 1, lantai 2, lantai 3. Nah, di sini kan terdapat 3 jalur. Pertama, kita masukkan network yang ada di router lantai 3 yang ini ya. Kita masukkan, kemudian max-nya karena di sini /29, maka kita gunakan 248. Next hop-nya kita gunakan jalur yang FA1/0 miliknya router lantai 3. Sudah, kita klik add, kemudian akan muncul di network address. Kemudian jalur yang kedua, kita gunakan network yang miliknya router lantai 2 yang ini. Kita masukkan, kemudian karena max-nya di sini /29, maka menggunakan 248. Next hop-nya menggunakan jalur yang FA1/0 miliknya router lantai 2. Kita klik add, kemudian yang terakhir kita gunakan network miliknya router lantai 1 yang ini. Kita masukkan, kemudian max-nya karena di sini /29, maka gunakan 248. Next hop-nya kita masih menggunakan jalur yang FA1/0 miliknya router lantai 1. Klik add. Nah, selesai. Kita close. Proses routing dari lantai 1, 2, 3, dan router gedung ini sudah selesai. Selanjutnya, kita akan melakukan konfigurasi pada server. Pertama, kita konfigurasi server DNS. Nah, kita masuk ke bagian config, kemudian kita lihat di sini ada gateway dan DNS server. Kita masukkan gateway-nya, yaitu host-nya 1, karena host yang 3 ini sudah dipakai oleh server DNS. Nah, DNS server kita masukkan IP yang ini, kemudian kita lihat FA00-nya, IP address-nya memakai IP yang ini ya. Kemudian subnet mask-nya karena di sini /27, maka menggunakan 224. Jangan lupa kita on-kan. Ya. Kemudian kita close. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi server email. Kita masuk ke bagian config, kemudian di sini masih ada gateway dan DNS server, kita masukkan sama ya. Kemudian kita lihat FA0-nya. Di sini IP address-nya 112.13.138, host-nya 4 karena host yang 3 ini sudah dipakai oleh server DNS. Subnet mask-nya 224 karena di sini /27. Jangan lupa kita on-kan. Kemudian kita masuk ke menu service ya. Di sini kita masukkan domain name-nya, kita gunakan namanya poltektegal.ac.id, kemudian kita klik set, kemudian kita lakukan setting. Pertama misal user 1, passwordnya user 1, user 2, user 2, dan seterusnya. Selesai, kita close, kemudian kita akan konfigurasi yang server web. Ini kita masuk ke bagian config, kemudian sama ya, masih gateway-nya 1, host-nya 1, dan servernya memakai IP yang ini. Host-nya 3.
Kita lihat FA0-nya. Nah, IP address-nya masih sama menggunakan yang ini, tetapi hostnya 5, karena host yang 4 itu sudah dipakai server email, dan yang 3 ini sudah dipakai oleh server DNS. Jangan lupa kita on-kan, kemudian kita masuk ke bagian service. Kita cari yang HTTP. Nah, di sini pada file manager terdapat index. Kita jika mau mengedit, kita pilih yang edit. Nah, di sini saya mengedit selamat datang di website Politeknik Harapan Bersama Tegal. Itu ya, terserah kalian nanti mau ngeditnya gimana. Sudah, kita close. Sudah, kita kembali lagi ke server DNS. Kita lihat pada bagian service, kita cari yang DNS ya. Nah, di sini kita akan memasukkan nama email yang sudah kita set tadi di sini, yang server email yang poltektegal.ac.id. Nah, kita lihat addressnya, yang email itu kan hostnya 4. Kemudian kita add. Yang kedua, www.poltektegal.ac.id, ini miliknya web. Web tadi kan hostnya 5. Nah, kita add. Sudah. Kita close. Kemudian kita akan coba ping ke semua user di tiap lantai. Kita ping dari user kedua, kita masuk ke desktop, kemudian kita masuk ke command prompt. Kita lihat IP-nya user keempat ya. Kita lihat IP-nya 81. Kita masukkan, kita ping 192.168.138.81. Enter. Nah, sudah mereply. Berhasil ya. Kemudian kita akan coba ping ke laptop yang user ke-6. Kita coba lihat dulu IP-nya. 162, kita masukkan. Ping 192.168.138.162. Enter. Nah, sudah mereply. Berarti berhasil ya. Jika sudah, kita close. Kemudian saya akan coba ping ke server email dan server web. Kita masuk ke web browser. Kemudian kita ketikkan www.poltektegal.ac.id. Go. Nah, sudah, selamat datang di website Politeknik Harapan Bersama Tegal. Kemudian kita coba ping ke email poltektegal.ac.id. Nah, go. Nah, sudah berhasil. Selamat datang di website Politeknik Harapan Bersama Tegal. Proses ping ke server email dan server web ini sudah berhasil. Nah, terakhir kita akan coba mengirim email dari laptop 2 ke laptop 4 dan 6. Kita klik laptop 2, kemudian kita masuk ke email. Compose. Nah, kita pilih user 4 at poltektegal.ac.id ya. Subjeknya UAS. Gimana UASnya? Kita send. Nah, sudah send sukses. Kemudian kita cek ke laptop user 4. Nah, di sini sudah masuk. Gimana UASnya? Kemudian kita reply. Alhamdulillah lancar. Kita send. Nah, kita lihat ke laptop 2 lagi. Sini. Nah, sudah berhasil. Kemudian kita akan coba ke user yang ke-6. Sama, gimana UASnya? Kemudian kita send. Nah, send sukses. Kemudian kita cek ke receive UAS. Gimana UASnya? Berhasil ya. Kemudian kita coba reply. Alhamdulillah. Kita send. Nah, kita cek ke user kedua. Apakah ada? Ada dari user 6.
Alhamdulillah. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.